Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septiasari SPD, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, NIM 240029260001, akan mengambil video UKIN di kelas 10D SMA Muhammadiyah 3 Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk, coba diperiksa kanan kirinya temannya, ada yang tidak masuk. Siti Nurhaliza, kenapa ini? A ya, Alfa. Siapa lagi? Haikal. Alif Haikal, kenapa ini? Izin. Ada lagi? Ridho. Muhammad Ridho ini ya, apa ini? Izin. Terus ada lagi? Muhammad Kafi. Sakit? Oke, ada lagi? Haikal. Muhammad Haikal ya, apa ini? Izin. Sudah? Berarti yang izin 3, yang sakit 1, yang alfa 1. Yang sakit semoga cepat sembuh, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan yang izin semoga urusannya cepat dilancarkan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, kalian tidak boleh bermain HP jika tidak diizinkan dan memang tidak waktunya bermain HP. Setuju? Setuju. Kesepakatan yang kedua, kalian tidak boleh berkata kasar ataupun celometan kalau selama proses pembelajaran. Setuju? Setuju. Kalau misalkan kesepakatan 1 dan 2 ini dilanggar, maka HP-nya akan Ibu sita. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Sekarang perhatikan ke depan. Sudah tampak PPT-nya? Sudah. Sudah ya. Yang belakang kelihatan? Sebentar, ini sepertinya tidak jalan. Oke. Masih ingatkah kalian dengan himpunan? Kelas 8? Masih ingat kalau misalkan ada kata himpunan, kalian kira-kira ingat apa? Himpunan? Apa? Lupa. Semesta ingat? Semesta. Himpunan dalam semesta? Apa? Lupa. Himpunan bagian ingat? Lupa ya wes. Semesta dalam himpunan itu, seluruh elemen yang dibicarakan.
Misalkan kita lagi berbicara tentang dadu. Dadu itu ada apa aja angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semestanya dadu itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian. Misalkan ada himpunan A. Biasanya kan himpunan disimbolkan dengan A, B, C selain S, ya kan? Himpunan A itu bilangan ganjil kurang dari 7. Berarti bilangan ganjil kurang dari 7? 1, atau himpunan bilangan ganjil dari mata dadu, dari satu mata dadu. Berarti 1, 3, 5. Nah, ternyata 1, 3, 5 itu ada di sini loh. Di sini 1, 3, 5. Maka dari itu, himpunan A itu himpunan bagian dari S. Karena A itu ada di S. Oke, sudah ingat? Nah, biasanya di himpunan juga ada gabungan. Masih ingat gabungan? Gabungan itu biasanya simbolnya gabungan, simbol gabungan gini. Kalau irisan gini. Misalkan di sini ada himpunan bilangan ganjil dari mata dadu, berarti 1, 3, 5. Terus kalau himpunan bilangan genapnya 2, 4, 6. Nah, kalau digabung, gabungan dari himpunan A dan himpunan B, berarti mereka langsung aja digabung. Berapa? Kalau digabung, jadinya berapa yang keras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, irisan itu yang ada di A dan ada di B. Irisan itu yang ada di A dan ada di B. Kira-kira di sini ada nggak irisannya? Nggak ada. Berarti irisan antara A, irisan B itu sudah lumayan ingat? Oke, sudah ya. Nah, nanti himpunan ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan di sini ada gambar apa? Anak kecil mainan. Iya, anak kecil mainan apa? Ular tangga. Ular tangga. Kira-kira kalian pernah nggak main ular tangga? Pernah kan? Mayoritas dari kalian pasti pernah main ular tangga. Kira-kira kalau main ular tangga itu kita pakai apa? Dadu. Iya, pakai dadu. Terus harapannya kalian itu angka dadunya muncul apa? 6. Dadunya ada 2, 6, 6, ya kan? Nah, kira-kira kalian pernah berpikir nggak seberapa besar kemungkinan muncul angka 6? Ternyata kemungkinan muncul angka 6 itu bisa dihitung loh. Pernah berpikir gitu nggak? Enggak. Oke, nah hari ini kita akan belajar materi peluang, di mana materi ini akan membantu kita untuk menghitung seberapa besar kemungkinan sesuatu itu terjadi, termasuk seberapa besar kemungkinan muncul angka 6 itu terjadi. Misalkan kita main ular tangga. Ini Ibu hapus ya. Tadi kita mau belajar apa? Peluang. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan ruang sampel dan kejadian dalam diskusi kelompok melalui LKPD dengan tepat. Jadi, yang pertama kalian dapat menentukan ruang sampel dan kejadian. Kemudian
Tujuan yang kedua, kalian dapat menguraikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, di LKPD nanti akan diberikan suatu masalah. Terkait peluang kejadian. Nah, selain itu, kalian nanti juga diharapkan dapat menguraikan penyelesaian masalah terkait frekuensi harapan. Ini sama ya, bedanya ada di frekuensi harapan. Nah, dari tujuan ini, berarti topik yang akan kita pelajari hari ini yakni ada ruang sampel dan kejadian, kemudian peluang kejadian, dan frekuensi harapan. Nah, sekarang manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada perkiraan cuaca. Gimana sih pengimplementasian peluang dalam perkiraan cuaca? Jadi sebenarnya misalkan kalian kerja di statistika, nanti data statistika, di situ ada data. Misalkan ada 100 hari nih, 100 hari dengan kondisi suhu, tekanan udara, dan situasi yang sama. Nah, ternyata dalam 100 hari ini, 70 harinya itu hujan. Berarti prediksinya misalkan hari ini itu sama, suhu sama tekanan udaranya sama dengan data 100 hari tadi, berarti ada kemungkinan hari ini hujan. Karena peluang hujannya ada 70 dari 100. Iya, benar. Nah, kemudian di hasil perkawinan. Kalian SMP kelas 8 kalau nggak salah ada ya pembelajaran biologi. Masih ingat? Ya, ingat. Ada yang ingat, ada yang nggak apa-apa. Nah, ini kan misalkan pengawinan biji ya, bulat kuning sama hijau keriput. Di sini ternyata kemungkinannya yang kuning, yang warna kuning ada berapa? 12. Berarti dari 12 dari berapa ini? Dari seluruhnya maksudnya 6 berarti 12 dari 16. Berarti peluang anaknya itu berwarna kuning lebih besar. Betul, lebih besar. Nah, kemudian ada lagi peluang usaha bisnis. Di sini kan kalian deket ya sama kampus. Nah, kalian bisa lihat di area sekitar kampus ini usahanya apa? Fotokopi. Terus apa? F&B. Karena kebutuhannya mahasiswa itu apa? Ngeprint ya. Tiap hari pasti ada cetak tugas, apalagi skripsi. Pasti tiap tahun itu ada, ya kan? Makanya di area kampus ini banyak yang berbisnis fotokopi sama F&B karena kan mereka selalu pasti makan. Gitu. Terus membuat keputusan. Misalkan kalian mau mengambil keputusan, pasti kalian melihat dulu poin plusnya. Poin plusnya berapa, poin minusnya berapa. Kalau misalkan plusnya yang banyak, kira-kira kalian memutuskan ya atau tidak? Ya. Kalau misalkan poin minusnya yang banyak, berarti kalian memutuskan ya atau tidak? Ya. Iya, benar. Jadi, dengan mempelajari peluang ini, kalian bisa dapat mengambil keputusan dengan cerdas dalam kondisi dan situasi apapun, gitu. Oke. Dari yang Ibu jelaskan, saatnya jam kedua dimulai. Dari yang Ibu jelaskan ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah siap belajar? Siap. Oke. Sebelumnya Ibu mau cek kesiapan kalian. Misalkan Ibu bilang, "Are you ready?" Kalian bisa jawab, "Ready, ready, let's go study." Oke? Ibu kasih contoh lagi ya, coba diikutin. Are you ready?
Ready, ready, let's go study. Oke, sekali lagi terus diakhiri sama tepuk tangan. Are you ready? Ready, ready, let's go study. Oke, sedikit Ibu kasih tahu alur pembelajaran hari ini. Jadi kali ini kalian akan berkelompok, kemudian nanti akan diberikan LKPD, lalu mengerjakan secara diskusi, terus mempresentasikan LKPD dan menyimpulkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya orientasi masalah. Salah satu teman bisa membacakan, minta tolong dibacakan. Yang suaranya lantang boleh? Ya, boleh. Silakan. Adila, Aca, dan Tata sedang bermain monopoli di rumah Adila. Pada permainan monopoli tersebut, setiap pemain harus melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bijaknya. Dan apabila ia mendarat di patak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli patak itu sesuai dengan harga yang tertera. Bila patak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus membayar pemain itu uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan. Pada permainan monopoli tersebut, mereka menggunakan hanya memiliki satu buah dadu, sehingga mereka memanfaatkan dua koin 200-an untuk pengundian. Koin tersebut mewakili dua langkah jika muncul angka dan mewakili 0 langkah jika muncul gambar. Bantulah Adila, Aca, dan Tata dalam menentukan ruang sampel dari pelemparan dua koin dan satu dadu dalam permainan monopoli tersebut. Oke, dalam permasalahan ini mereka ingin bermain monopoli. Kalian pernah main monopoli juga? Pernah ya. Nah, biasanya kan memakai dua dadu. Nah, di sini mereka hanya punya satu dadu, jadi mereka ngide pakai koin 200-an. Kebetulan di sini Ibu juga bawa koinnya. Nih, 200. Nah, misalkan dia muncul angka ya. Maksudnya angka 200, ini mewakili langkah, 2 langkah. Kalau satu ini 2 langkah, kalau ini 2 langkah. Digabung jadi 4 langkah. Nah, kalau misalkan mereka ini munculnya gambar, ini mewakili 0 langkah. Jadi misalkan di dadunya muncul angka 6, terus 2 koinnya ini gambar gini, berarti total angkanya berapa? 6, benar. Nah, ini lagi ya. Misalkan ini ada 2 angka. Ini angka, terus misalkan dilempar munculnya ini angka, ini gambar. Berarti ini angka kira-kira ini sama nggak dengan ini? Yakin? Sama nggak? Oke, kalau kalian kan mikirnya sama, ya sama karena angka gambar cuma dibalik aja kan. Tapi dalam peluang ini beda karena kan ini koin ke 1, ini koin ke 2. Kalau koin ke 1 kan yang pertama ini gambar sama angka, koin ke 1 koin kedua kalau gini, koin ke 1 koin kedua betul. Berarti oke, kalian nanti akan menyelesaikan masalah ini. Misalkan nanti ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kebetulan kelompok yang Ibu buat seperti ini, dan ini merupakan hasil dari tes diagnostik yang pernah kalian lakukan, sehingga sekarang kalian bisa duduk berkelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah ada di slide ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, LKPD ini kan ini banyak ya. Bisa kalian pecah, terus kalian bagi ke teman-teman sekelompok. Ini jadi bisa dilepas ya.
Apa warna? Bisa dilepas staplesnya, terus kalian bagi ke teman-temannya karena di sini ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Nah, waktu pengerjaan LKPD selama 20 menit. Ya. Nanti misalkan ada yang tidak bisa, misalkan nih temannya yang satu bisa, temannya yang satu nggak bisa, berarti kalian bisa bantu ya. Jangan lupa untuk saling membantu. Terus nanti kalau sudah selesai, coba kalian recheck sama kalian pelajari lagi untuk bahan presentasi. Nanti kalian presentasikan kan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di sini, di nama kelompok ini aja, di kolom yang tengah, yang bawah. Ya. Nah, misalkan kalian masih bingung, di sini Ibu sudah membuat bahan bacaannya. Bahan bacaannya ada 2 jenis, ada yang berupa flipbook atau buku, ada yang berupa PPT. Ini bisa kalian scan, atau kalau misalkan tidak nyampe ya, tidak bisa di scan, bisa klik link yang sudah Ibu bagikan di grup. Bisa diklik link yang Ibu bagikan di grup. Kenapa? Iya, silakan di scan. Silakan di scan. Bisa dikerjakan. Ini ya, titik-titiknya coba kalian isi dulu ini. Tahu kan? Oh ya, kayak lebih mudah di flipbook sih sepertinya, tapi terserah kalian. Oke, boleh. Di sini ada ininya, Mbak. Ya. Oke, di sini ada kan? Nah. Oke.
Bisa. Ini sudah dibagi? Sudah. Ini punya siapa? Oh, oke. 20 menit ya. Bisa. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Udah paham? Yang ini, oke. Benar. Iya, nggak apa-apa. Junior yang mana? Junior dikasih LKPD-nya? Mau yang mana? Nyoba ya yang masalah ini ya? Masalah 2. Masalah 2. Oke. Junior coba diarahin ini, coba dikasih tahu ini. Junior mau menyelesaikan ini masalah 2. Mungkin bisa dibantu di grupnya. Dua 20 menit ya, nanti mungkin sampai di jam 8:03. Jam 8:03. Banyaknya nyanyian yang mau terus sendiri.
Sudah selesai ya? Yang 4. Ini halaman berapa nih? Ini kan ada halamannya. Ada halamannya ya? Iya. Oh iya. Maksudnya gini, ini kan ada 5 koin ya? Ada 5 koin. Bentar, kita ambil koin. Ada 5 koin. 1 koin apa? Angka gambar. Nah, ini tuh melambangkan ini angka, ini gambar. Ini angka, ini gambar. Ini di koin 1. Koin 1. Terus di koin 2, mereka kan di koin 2 angka ini kan kemungkinan pasangannya gini. Angka gambar gini kan. Nah, di koin yang di sini kan dia lagi digambar. Nah, ini kemungkinannya angka gambar gitu kan. Oke. Terus sama kalau misalkan ada lanjutan koinnya. Misal ini tadi kan angka. Tulis dulu biar nggak bingung. Ini kan angka AG. Angka itu biasanya disimbolkan A gitu aja ya. Gambar disimbolkan G. Nah, urut A. Nah, Ini G. Sama ini juga G. A dulu nyabangnya G. Nah, kalau misalkan ini angka, ini kemungkinan koin yang kedua itu angka gambar gitu. Ini kan gambar, ini juga angka gambar. Nah, ini cabangnya juga terus seperti itu sampai ke 5. Nah, ini itu yang dimaksud koin pertama, ini koin kedua, koin ketiga, koin keempat, koin kelima gitu. Oke, misalkan dia udah nyabang gini ya, berarti ini isinya itu, ini isinya Slide. Oke, bentar. Oke, di ini dulu angka gambar gitu. Nanti hasilnya, oke. Ini dulu coba kamu tulis. Oke, ini. Ini cabangnya ini kasih. Oke, coba. Nah, ternyata di kemungkinan pertama ini kamu kumpulkan di 5 koin tadi ternyata munculnya apa? Angka. Ada 5 kan? Tuh, 3, 4, 5. Sini simpulannya. A-nya ada 5. Sampai 5. Betul. Jadi 5 koin itu gini, muncul gini. Angka gitu. Ada yang punya koin enggak? Enggak bawa. 500 ada berapa? 2 boleh. Nah, ini dilanjutin ya. Ya.
Oke, terima kasih. Ada yang ada yang punya satu koin lagi? Oh, ini nggak apa-apa, ini boleh, nggak apa-apa, pinjam ya. Oke, satu aja. Ada semua. Iya betul. Yang ini juga sama. Iya. Biar itu menipu. Yang ini kan kemungkinannya itu apa kemungkinannya? Gini ya, dia kan ada 2 angka gini. Kemungkinan munculnya kan apa dulu? Angka sama? Angka sama? Angka. Tulis AA. Ini AA. Terus angka AG berarti. Ini nih. Kamu juga kalau bingung nanti buka ini ya. Kamu juga. Ini udah ada halamannya kalau kalian bingung karena udah sampai kalian bisa. Nah, ini dilanjutin. Berarti kan tadi dadunya ada berapa mata angka? Dadunya ada berapa angka? Mata dadu ada 6. Iya, benar. Berarti ditulis. Ya, oke. Ya. Oh, enggak ada. Iya, hanya sampai 14 saja. Kesimpulan boleh kalian isi kesimpulannya? Kesimpulannya bisa tadi kalian kasih manfaat peluang, ya kan? Yang pertama, nggak usah banyak-banyak, singkat aja gak apa-apa disebutin. Tadi masih ingat? Terus tadi kalian belajar apa aja di sini? Ada ruang sampel sama kejadian. Kalian bisa tulis ininya. Ini bisa tulis. Terus rumusnya peluang tadi ada kan di sini LKPD. Rumusnya peluang sama rumus ini yang terakhir frekuensi harapan. Iya, bisa gitu ya kesimpulannya. Bisa dilanjut? Terima kasih. Ini yang ini. Oh iya, gak apa-apa, karena kan kebalik aja. Mana? Betul. Kok bisa? Situ, ini kan dicabangkan. Oh, ini cabangnya kurang. Ini emang punya kalian kan dikurangi. Iya. Benar.
Coba ini kan dicari himpunan. Himpunan P kecuali angka 0 berarti himpunan semestanya. Mana? Nanti ibu jelasin lagi ya. Sini. Coba dibuka. Oh, di tas HP-nya. Loh, kenapa nggak diambil buat belajar? Kan bisa dibuat Bisa dibuat. buat ambil workbook gitu. Iya betul. Coba ya, diisi dulu ya. Waktu kurang 5 menit, kurang 3 menit. Ada yang sudah selesai kira-kira? Udah. Kelompok ini ya? Oh iya ya. Kesimpulannya juga sudah. Coba lihat. Boleh. Sama tadi kamu nemu rumus-rumus nggak di sini? Ada rumus apa aja? Terus ada? Boleh. Coba teman-temannya juga dikasih tahu. Sudah aman? Ada yang ditanyakan lagi? Bisa dilanjutkan ya? Jadi dulu sih Jadikan satu kan. Nanti kalau presentasi bisa semua kebagian ya, mau bahas masalah berapa? Kan di situ ada 6 ya masalahnya. Dibagi, misalkan di sini ada 4, berarti ada yang jelasin 2 masalah, 1 masalah, 1 masalah gitu. Sekalian dibagi.
Jangan lupa dicek pengerjaannya. Oke, kelompok yang sudah selesai bisa angkat tangan. Kelompok yang sudah selesai? Ya, kelompok berapa? 6, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Oke, karena sudah banyak yang selesai, jadi sekarang kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Coba kelompok 4 dulu. Kelompok 4 silakan. Oke, untuk teman-teman yang lainnya bisa diperhatikan penjelasan dari kelompok 4. Nanti misalkan yang lain belum berkesempatan untuk berpresentasi, jadi dicatat ya hasil pengerjaan dari kelompok 4 sudah benar atau belum. Yang tidak presentasi bisa diperhatikan yang presentasi dan dicatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang mungkin perlu untuk dicatat. Oke. Untuk yang belum bisa dilanjutkan, yang sudah bisa diperhatikan ya. Jargonnya, kelompok 4 punya jargon. Iya, ada. Ayo dikasih jargon dulu sebelum. Dikit aja. Ya. Oke, boleh gitu aja, gak apa. Yang penting kalian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Apa? Boleh, boleh, boleh. Nanti misalkan ini kan banyak, jadi kalian bacanya jangan satu-satu, kayak bisa dan seterusnya gitu ya. Iya, biar gak lama presentasinya. Oke? Ayo silakan kelompok 4. Yang lainnya, siapkan jargonnya sebelum presentasi ya. Siap. Biar bisa langsung presentasi nanti. Sudah siap kelompok 4? Kelompok 4. Nggak apa-apa, masih latihan ya. Oke. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa yang hasil kita kerjakan di LKPD kami berempat. Siapa saja perkenalan? Cepat aja. Perkenalkan, nama saya Evan Pratama Haryanto, Perkenalkan, nama saya Rian Sardan, absen 26. nama saya Novel Fadil, absen 26. Perkenalkan, nama saya Ariana Dinda Pujosi, absen 5.
Yang pertama ada berada di halaman 5. Yang lain bisa diperhatikan. Ayo berdiskusi. Proxepel merupakan himpunan dari semua hasil yang muncul pada suatu domain tertentu. Dilambangkan dengan S. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang informasi. Lalu selanjutnya, saya itu ada AA1, AA2, A3, A4, A5, dan A6. Begitu juga dengan AG, GA, dan GG. Masalah 1 ya. Gimana teman-teman, masalah 1 apakah jawabannya sesuai? Oke. Lanjut. Dan halaman selanjutnya adalah halaman Lalu masalah 2, di sini ada diagram pohon. Diagram pohon yang pertama di bagian kotak biru ada huruf A, lalu bercabang ke atas A dan seterusnya sampai ke kiri. Jadi cabang keduanya ada G, ke bawah itu G dan lalu selanjutnya itu A. Setelah itu di cabang kedua juga bercabang, dan cabang ketiga Saat jam ketiga dimulai. dan anggota yang muncul yaitu A A A A A A A A A G A A G A A A A A A A A G G dan seterusnya. penyelesaian ketiga pada halaman 9, yaitu jabar mana ruang sampelnya dan hitung banyaknya ruang sampel. Ada A G, A G A, A G, A G A, dan data ada S sama dengan 22. NS-nya berapa? Ya, yang lain NS-nya berapa? 32. Sama ya. Oke, cocok. Lanjut. Data alam kemungkinan muncul setidaknya 3 gambar. Iya, setidaknya 3 gambar. Kejadian itu Ada berapa totalnya? ada 15. 15. Oke, punya kalian? Punya teman-temannya berapa? Sama 15 ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini terdapat mari berdiskusi. Jadi di sini carilah di berbagai sumber pengertian dari peluang kejadian dan frekuensi harapan. Peluang kejadian adalah perbandingan dari banyaknya hasil kejadian suatu percobaan dengan banyaknya semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Ya. Terus di sini terdapat rumus peluang. Rumus peluangnya yaitu P dalam kurung A, M dalam kurung A per M dalam kurung S. Terus terdapat rumus frekuensi harapan, yaitu FK dalam kurung A sama dengan N dikali FK. Frekuensi harapan. N dikali P dalam kurung A. Ya. Terus Iya. di sini selanjutnya terdapat masalah pertama. Masalah pertamanya yaitu Pak Rudi merupakan pengusaha. Ini dikali ini ya. A1, ini kali ini A2 dan seterusnya. Pak Rudi memiliki Jadi ruang stok sampelnya 300 A1 sampai GGG. Ini kayak seterusnya gitu, jangan dibaca satu-satu. Jika diambil satu baris secara acak, maka carilah peluang buku yang terambil dalam kondisi renyah. Penyelesaiannya yaitu tentukan NF. NF-nya sama dengan 300. Jika A adalah keadaan buku tidak renyah, maka berapakah NA? Jika NA sama dengan 50. Jika B adalah keadaan buku renyah, maka berapakah NB? NB-nya sama dengan 300 dikurangi 50 sama dengan 250. Hitunglah peluang buku yang terambil renyah.
ND sama dengan NJB dibagi NS, yaitu 250 dibagi 300 sama dengan 5/6. Iya, 5/6. Teman-temannya gimana? Sama? Ya, sama. Lanjut. Oke, lanjut di masalah kedua. Anita sedang membuat bin ATM dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa angka satu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, atau 789 adalah penyelesaian. Bin terdiri dari 3 angka berbeda. Angka yang dapat digunakan P dalam kurung 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak cara menyusun 3 angka berbeda. Dengan angka pertama tidak boleh 0, yakni tentukan nilai N dalam kurung A sama dengan hubungan P kecuali angka 0. MA sama dengan 9. Tentukan Kalian nilai yang cepat N ya. dalam kurung B. B sama dengan semua angka kecuali 1 angka yang terpilih A. N dalam kurung B sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tentukan nilai C. N dalam kurung C 10 dikurangi 2 sama dengan 4. N dalam kurung S sama dengan N dalam kurung A dikali N dalam kurung B dikali N dalam kurung C sama dengan 9 dikali 9 dikali 8 sama dengan 148. Dan poin terakhir, tentukan R sama dengan kejadian PIN ATM adalah nomor cantik. R sama dengan 123, 234, 345 dan seterusnya. N dalam kurung R sama dengan 6. Tentukan peluang R. Peluang P dalam kurung A sama dengan N. Masukkan dulu rumusnya. N dalam kurung R per N dalam kurung S sama dengan 6 per 648 sama dengan 3 per 324. Oke, sudah. Hasilnya? Kesimpulannya? Kesimpulannya, peluang merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan. Peluang dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1 sama dengan peluang sama dengan 0, artinya peristiwa tidak mungkin terjadi. Peluang 1 sama dengan peristiwa pasti terjadi. Jika peluang antara 0 dan 1 menyatakan peristiwa tersebut mungkin terjadi dengan rumus adalah P dalam kurung A sama dengan jumlah kejadian harapan per jumlah seluruh kejadian kemungkinan, dan F dalam kurung A sama dengan frekuensi harapan dikali P dalam kurung A. Sekian. Cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Sekarang presentasi dari kelompok 1. Silakan. Enggak apa-apa. Oke, silakan kelompok 1. Untuk kelompok 1 bisa dijelaskan yang kegiatan 1 saja. Kegiatan 1. Ya, lanjut, boleh. Yel dulu silakan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, one team, always number 1. Yang semangat. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Pada kegiatan 1, yaitu ayo berdiskusi. Ruang sampel merupakan semua hasil yang memungkinkan terjadi dari suatu percobaan ruang sampel, dilambangkan dengan S. Kejadian merupakan hasil diharapkan terjadi pada ruang sampel. Penyelesaian 1, AA dikali AA1 dikali AA2. Diperhatikan ya temannya. Ruang sampelnya yaitu AA1, AA2 dan seterusnya. Ayo yang serius. Jumlah ruang sampelnya yaitu NS sama dengan 24. Untuk masalah kedua, kita ada diagram pohon. Diagram pohon yang pertama adalah A bercabang AG, A-nya lagi bercabang AG, dan B-nya bercabang AG, dan seterusnya. Untuk yang kedua, G bercabang AG, A bercabang AG, B bercabang AG, dan seterusnya. Dan untuk semua anggota, untuk S-nya,
Yang pertama ada A, G, G, A, dan seterusnya. Dan untuk yang NS-nya ada 32. Dan untuk yang pasal 3 akan dibacakan oleh B. Untuk masalah 3, dari pelemparan nama koin dadu, Nina dan Dela mengharapkan setidaknya muncul 3 gambar. Berapakah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi jika dalam pelemparan 5 koin dadu setidaknya muncul 3 gambar? Jarak antara ruang sampelnya dan banyaknya ruang sampel. S-nya yaitu AAAG, AAAGA, dan seterusnya. Dan nota NS-nya adalah 32. Setelah kemungkinan muncul setidaknya 3 gambar. A sama dengan kejadian muncul setidaknya 3 gambar. Hanya yaitu AAGGG, AGAGG, AGG, AG, dan seterusnya. Pada NA-nya 15. Jadi NA-nya adalah 15. Masalah satu ini merupakan manfaat hukum yang mengemas rukuk dalam satu bal berisi 5 kilogram. Hal ini menunjukkan 300 bal rukuk di hujan. Ternyata 50 bal rukuk di antara juga tidak hanya jika diambil satu bal secara acak. Maka dari bal rukuk yang diambil dalam kondisi lainnya, saya tentukan dan turun es turun sama dengan 300 bal. Jika adalah keadaan rukuk yang tidak banyak, maka berapa dan turun A turun sama dengan 50 bal. Jika B adalah keadaan rukuk rendah, maka berapaan N turun B turun sama dengan 300 dikurangi 50, jadi sama dengan 250 bal. Itunya keluar rukuk yang terambil lainnya. B turun sama dengan N turun B turun dibagi N turun S turun sama dengan 250 dibagi 300, jadi sederhanakan 50 dibagi 50 jadi 50, jadi 5/6. Oke, 5/6. Udah bener ya, teman-teman? Ya. Terus lanjut. Masalah keduanya. Kita membuat ATM dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Keluar bahwa angka satu ATM tersebut menggunakan nomor canggih 123, 234, 345, 567, 678 atau 78 dan menyelesaikan B dari 3 angka berbeda. Angka yang dapat digunakan B 01. Temannya diperhatikan ya. Banyak cara menuju 3 angka yang berbeda. Yang benar angka pertama tidak boleh 0, yakni tentang nilai N turun A sama dengan A dibunan P kecuali angka 0. N turun A turun sama dengan 9. Tentang nilai N turun B turun B sama dengan semua angka kecuali angka yang terpilih A. Jadi saya membandingkan NB sama dengan 10, N1 sama dengan 9. Tentukan nilai NC. C, semua angka kecuali 2, angka yang terpilih C ada. N, C sama dengan 10 kali 2, yang sama dengan 8. Tentukan nilai NS. NS sama dengan NA kali NB kali NC. Yaitu 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Tentukan N, N, JNP, ATM.
adalah nomor cantik, yaitu 123, 234, 345, 247, 118, 119. Sedangkan peluang R, peluangnya adalah PA sama dengan NR per NS, yaitu 6 per 6, 128 dengan 3 per 324. Metode tadi memiliki suatu alat percobaan yang mampu mengeluarkan satu kartu secara acak dari seperangkat kartu random yang ada di dalamnya. Langsung jawabannya aja. Kejadiannya ada berapa? Kejadian muncul kartu pink merah, menunjukkan uang sampel. Uang sampelnya ada 52. Cari peluang dari yang digunakan untuk PA dengan A per NS. 2 pakai 42 disederhanakan jadi 1 per 2. Dalam frekuensi harapannya dengan N sama dengan 260. FHA sama dengan N kali PA. 260 kali 1 per 2 sama dengan 260 per 2. Oke. Hasilnya 10 ya. Frekuensi harapan hasilnya 10. Gimana teman-temannya, sudah sesuai? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Oke. Nah, tadi di sini tadi ada Ibu ingin menekankan lagi untuk masalah 1, 2, 3 di kegiatan 1 kalian sudah sesuai semua ya, sudah paham. Di sini ada masalah 2 yang nomor cantik. Coba kalian lihat yang nomor cantik di kegiatan 2 ya. Halaman berapa ya? Oke, 12. Di sini itu kan tim ATM-nya, PIN-nya itu ada 3 angka ya, 3 angka. Nah, sedangkan dia itu angkanya, angka semestanya atau NS-nya, semestanya itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Nah, di angka pertama dia kan tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Berarti ada berapa angka kalau tidak boleh 0? 0-nya nggak diikutkan, berarti ada 9. Berarti di sini itu ada 9 kemungkinan angka. Terus di tengah ini boleh ada angka 0. Tapi kan di sini angkanya harus beda. Tadi yang 9 ini sudah keambil 1. Berarti sisa ditambahin 1 angka 0 berapa? 9. Oke, berarti di sini ada 9 kemungkinan juga di angka yang tengah. Terus di angka yang terakhir ini berarti sisanya, karena dari 10 tadi sudah diambil 1, 2, berarti sisanya ada berapa? 8. Berarti di sini tinggal kita kalikan aja, hasilnya berapa? Hasilnya 9 kali 9 kali 8 648. Nah, ini dari NS seluruhnya. Kalau angka cantiknya kan udah diketahui ya. Angka cantiknya ada berapa tadi? Angka cantiknya atau R-nya, NR-nya? NR-nya ada? Angkanya ini loh, ada 1. Iya benar, ada 6 ya, 6 angka cantik. Berarti peluangnya itu NR per NS. NS-nya berapa? NS-nya ini tadi 648, kemudian angka cantiknya 6. Jadi peluang kita dapat angka cantik itu hanya 6 dari 648. Berarti peluangnya kecil atau besar? Kecil ya, sangat-sangat kecil sekali. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Nah, oke, sekarang coba simpulkan pembelajaran hari ini. Salah satu temannya mungkin yang berani. Kesimpulan, angkat tangan. Apa Ibu tunjuk? Ya. Ayo. Ya, mau Aura. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba teman-temannya diperhatikan, suaranya yang besar ya. Iya, dari peluang, nyari peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yaitu nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Boleh berdiri?
Jika peluang suatu peristiwa adalah 0, maka peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi jika peluangnya 1, maka peristiwa itu pasti bakal terjadi. Sudah, oke. Ibu tambahkan ya. Jadi tadi ada ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan. Coba dibaca bareng-bareng. Himpunan. Semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Nah, kemudian ada titik. Banyaknya titik sampel pada ruang sampel itu dinamakan dengan NS sama dengan NS dari benda 1 dikali NS benda. Kemudian tadi ada apa? Kejadian adalah simbolnya kejadian A bagian dari ya. Kemudian ada apa? Peluang kejadian adalah oke. Rumusnya? Ya, terus yang terakhir apa frekuensi harapan? Cara mencari frekuensi harapan? Oke. Sekarang kalian bisa dibuka linknya di grup, ada penilaian antar teman Gform. Di situ kalian bisa menilai teman kalian. Misalnya nih ada 5, berarti kan ada teman ke-1, teman kedua, teman ketiga, teman keempat, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini coba perhatikan contohnya, misalkan Aura ya. Aura nilai siapa? Raka, Marvel, gitu ya. Paham? Paham. Ayo 2 menit aja cukup. Silakan. Ini link penilaian antar teman ini. Link penilaian antar teman. Atau kalau misalkan masih bisa scan di sini bisa scan. Dua menit aja. Misalkan sudah cukup ya, temannya cuma 3, berarti tinggal diklik berikutnya, kemudian kirim. Nama lengkap bisa nama awal ya. Saya mengerjakan tugas sesuai dengan materi teacher. Dulu saya mengajukan Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Selanjutnya kalian sebelum ke asesmen individu coba relaksasi dulu. Nah, misalkan ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Gitu. Ini tepuk 3. Kalau tepuk 4, coba tiruin. Tepuk 4, tepuk 3. Jadi tek 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 gitu ya. Tepuk 3, tepuk 5. Gitu, tepuk 5, tek 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 tek. Kalau tepuk 4, tek 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 tek. Oke. 3 4 3. Tek tek tek. Paham? Oke.
Coba 434. Gimana dia diangkat ya? Ayo, yang bagus, yang bagus. Tebal 5. Tebal 5. 3 kali 5. 3 kali 5. Bingung ya? Oke, ulang. Tebal 5 3 kali. Oke, sudah fokus kayaknya, sudah semangat ya. Sekarang bisa kalian scan ini di sini asesmen individu, atau kalian bisa lihat di bentar. Sebentar ya. Ini linknya Ibu kirim. Linknya Ibu kirim sebentar. Itu linknya sudah Ibu kirim. Ini ya, linknya sudah Ibu kirim. Linknya sudah Ibu kirim. Ini kode gabungnya 255265. 255265. Pendek boleh, pendek boleh. Ayo 4, 6, ayo yang lain. Yang lain? Sudah? Ada lagi? Nge-like. Oke. Ada lagi yang nambah? Sudah ya? Ada yang belum masuk? Sudah ya? Oke, sudah masuk ya? Sudah, Ibu mulai. 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Fokus. Silakan dikerjakan. Webnya nggak apa-apa. Nanti nyusul ya. Kalau yang belum berhasil, ya. Coba dikerjakan.
Yang ada di atas masih Raffi. Oke, Raffi dapat 4 benar ya. Mana Raffi? Oke, beri tepuk tangan buat Raffi. Tepuk tangan dulu buat Raffi. Yang lain bisa nyusul, yang lain bisa nyusul. Ada Aura menyusul dan Kaila. Ayo Randy. Waktunya kurang 1 menit, waktunya kurang 1 menit. Waktunya kurang 1 menit, silakan diselesaikan semuanya. Oke, di sini ada Krishna. Krishna benar 4 ya. Jangan keras-keras. Jangan gitu, jangan bersuuzon sama temannya ya. Oke. Gimana tadi perjanjiannya, inget gak? Ayo, sudah selesai semua? Siapa yang belum? Tinggal berapa? Tinggal 1 ya? Iya, cepat. Sudah ya? Oke. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua hari ini. Nah, sekarang kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran. Bisa scan barcode. Scan barcode atau bisa kalian klik link yang sudah Ibu kirim di grup Padlet, namanya refleksi pembelajaran Padlet. Padlet, coba dilihat refleksi pembelajaran. Kalau tidak bisa di-scan, bisa klik link di grup Padlet. Cara ngisinya ditambah. Sebentar, Ibu lihat dulu. Klik tambah terus ketik aja, tinggal ketik. Berikan emot yang merepresentasikan perasaan kalian. Oh, ini sudah ada ya? Ada. Ya boleh. Ini namanya boleh terserah. Nah, di sini kalian ada tanda tambah nggak? Tanda tambah nggak? Nggak ada? Ada. Oke, itu kalian bisa tambah.
Oke, coba di sini yang jawaban nomor 2 Ibu taruh. Nah, kalian bisa pakai tanda tambah. Terus kalian jawab. Nah, betul. Kayak Alex, Kayla ini, Alexa ya, sama Krishna. Oke. Ini ya emotnya. Emotnya. Oke, yang kedua menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Pertanyaan yang kedua menarik atau tidak? Ya, bisa ditambahin komen lagi. Terus pertanyaan yang ketiga, bisa diteruskan untuk pembelajaran selanjutnya atau tidak? Sama di sini pertanyaannya ya, kalian lihat pertanyaannya. Terus kalian juga bisa tambahkan kesulitan kalian. Kalian sulitnya tadi di mana gitu. Kayla sudah di oke, semua 5-5-nya sudah dijawab 5-5-nya. Apanya? Ini tambah. Nah, bisa. Oke, benar. Nah, ini kamu bisa klik tambah nih. Nah, tulis. Ini subjek, ini namanya kamu. Ini tulisan kamu. Sedikit kesulitan. Oke, kesulitannya bisa ditulis di bagian mana? Peluangnya atau frekuensi harapannya? Saatnya jam 5 dimulai. Ini bersama Benny apa ini sebenarnya? Ini dari Aura. Iya Bu, seru deh, suka. Oke. Menarik sekali. Nanya Bu, nanya apa? Matematika ilmu yang menyenangkan. Oke. Tadi Oke, sudah ya? Sudah. Nah, nanti kalau kalian ada yang ditanyakan bisa komen di Padletnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, perhatikan dulu. Untuk pertemuan berikutnya adalah peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Semoga diperhatikan dulu, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian semakin semangat belajar matematika ya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya bisa dikumpulkan ya, satu-satu. Oh iya, ada staplesnya.